Baik, di video terakhir saya untuk membahas tentang sosiologi selanjutnya ya, ini baru dasar-dasar aja. Nah, sekarang kita lanjut ke tokohnya. Ya, ada nggak sih tokoh sosiologi? Ada, ya. Sampai sosiologi itu sebenarnya memiliki yang namanya kalau dalam bahasa Arabnya mungkin itu mahjab, ya, aliran. Ya, kalau bahasa kita itu seperti isme itu aliran ya, anarkisme, isme itu kan berarti ya aliran. Nah, kita lihat sekarang satu, ada Auguste Comte. Ini yang pertama, ini dijuluki oleh bapak sosiologi dunia ya. Ini pertama kali yang mempelopori sosiologi ya, dengan konsep-konsep dia itu adalah tentang pola pikir filsuf positivisme. Kenapa dia filsuf kok bisa sosiologi? Karena pada dasarnya semua ilmu itu larinya nanti ke filsafat, ya, atau dia adalah seorang filsuf. Filsuf ini istilah orangnya, ilmunya filsafat. Nah, dia seorang tokoh filsuf di Perancis, ya. Dia lahir di tahun 1798 dan wafat di 1857. Nah, Auguste Comte ini teorinya atau konsep dasarnya dia tentang filsuf atau filsafat positivisme. Positivisme ini apa? Manusia di zaman modern itu harus berpikir secara positif, ya. Positif itu pola pikirnya yang positif. Misalnya saya ambil contoh begini, di dulu di daerah-daerah Jawa itu ada, masih banyak juga sih ya. Saat ini itu ada namanya kejawen. Ya, jadi kalau mau bikin acara hajatan itu bakar sesajen, ngasih sesajen, bakar dupa atau ngasih nasi tumpeng dulu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi kan, ada pergeseran tuh. Jadi sudah berpikir positif. Apa hubungannya misalnya hajatan dengan saya mengasih ke selamatan gitu. Ya, nah itu positivisme. Nah, Comte membagi manusia ke 3 tahap. Ada 3 tahap perkembangan manusia, kata Comte. Ya. Yang pertama ada tahap teologis. Kalau Anda pernah dengar istilah teo, berarti Tuhan. Logis, dari kata logos, ilmu. Berarti ilmunya itu apa-apa itu dulu dari Tuhan. Ya, kalau kita analogikan secara konsep dasarnya aja ya, saya analogikan, saya sederhanakan aja deh. Teologis, berarti mungkin dulu zaman Nabi Adam, zaman Nabi-Nabi, itu teologis. Kenapa? Apa-apa dari Tuhan langsung. Ya, sampai ada istilah kalau dalam konsep agama itu ajab. Nah, itu kan langsung diajab pada saat itu ya. Zaman Nabi Musa diberikan orang yang tidak mau mengikuti Nabi Musa dikasih ajab sama Tuhan. Ya, nah itu adalah tahap teologis, ini zaman dulu nih, ya. Nah, lalu yang kedua ada namanya tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap antara teologis disangkut pautkan dengan yang namanya tadi tuh, masih percaya dengan hal-hal kayak pohon besar, ya, ini pohon keramat, ya, kuburan, ini kuburan keramat. Itu berarti tahap metafisik, tapi dia juga masih mengkonsepkan ketuhanan, konsep teologis, ya. Lalu yang ketiga ada namanya tahap positivisme atau tahap positivisme aja deh. Tahap positif, di mana 2 tahap ini sudah mulai hilang. Walaupun masih ada tahap metafisik, juga masih ada, ya, tapi sudah masuk ke tahap positivisme. Ini tahap-tahap kita nih, masyarakat modern, katanya Comte. Seperti apa? Loh, kalau seandainya macet itu kan dari Tuhan. Nah, kalau masih seperti itu berarti teologis. Tapi saya sudah jarang mendengar orang itu macet itu dari Tuhan. Enggak, macet itu disebabkan karena intensitas kendaraannya besar, tinggi. Nah, itu berarti tahap positivisme. Dia sudah berpikir positif, tidak lagi ini Tuhan, macet dibuat oleh Tuhan, tidak. Ya, itu pola pikir positivisme. Ini di masyarakat modern. Paham ya? Nah, ini teorinya Auguste Comte atau yang kita kenal bapak sosiologi. Ya, bapak sosiologi ini Auguste Comte.
Nah, teorinya hukum 3 tahap ya. 3 tahap perkembangan manusia, atau yang kita dengar teorinya ini adalah hukum 3 tahap. Apa? Tahap perkembangan manusia. Oke, paham ya? Saya kira paham. Lalu yang kedua, saya hanya bahas sampai Karl Marx saja dulu ya. Nanti Emile Durkheim dan Max Weber kita lanjut di video selanjutnya. Nah, Karl Marx ini salah satu tokoh yang berperan penting di dalam perkembangan ilmu sosiologi. Karl Marx itu siapa sih dulu? Karl Marx itu seorang pegawai yang ada di dalam perpustakaan yang sangat hebat atau sekolah yang hebat. Karl Marx itu dulu seorang pegawai, tapi dia menjadi orang besar ya. Karena apa? Karena dia rajin membaca ya. Salah satu teori Karl Marx yang sangat terkenal itu adalah teori konflik. Ya, Karl Marx itu memiliki suatu teori yang namanya teori konflik. Nah, apa itu teori konflik? Kalau tadi kan Comte hukum 3 tahap. Apa itu teori konflik? Nah, Karl Marx membagi masyarakat ke dalam 2 kelas. Ini perlu Anda ketahui dulu ya. Jadi, Karl Marx itu membagi masyarakat ke dalam 2 kelas. Yang pertama ada kelas borjuasi atau borjuis. Ada kelas proletar. Kelas borjuis ini mungkin kelas pemilik modal. Pemilik modal. Jadi orang yang punya modal, ya kalau bahasa kita sekarang adalah mungkin pengusaha, ya atau yang menganut sistem kapitalisme. Nah, itu adalah borjuis, pemilik modal ya, bos-bos pabrik, itu kan dia adalah borjuis. Proletar ini sekelas apa? Buruh atau budak. Dulu di Jerman itu terjadi ini gesekan. Kelas borjuis dengan kelas proletar beda. Lu budak ya, gue borjuis, gue pemilik, lu gue bayar segini mau nggak? Ya, kalau nggak mau ya lu nggak usah kerja. Nah, itu terjadi tuh di Jerman dulu. Di Indonesia masih juga terjadi. Ya, di tahun 90-an kalau ada satu brand sepatu ya saya nggak sebut brandnya, itu dulu memberi upah kepada buruhnya itu 4 perak satu sepatu. Nyiptain satu sepatu dibayar 4 perak. Bayangin. Ya, begitu kecilnya upah mereka. Sehingga kata Karl Marx, kalau ini terjadi, 2 kelas ini akan menimbulkan tadi yang namanya konflik. Borjuis proletar, pemilik modal dan buruh. Itu akan sampai kapanpun akan terjadi yang namanya konflik, kata Karl Marx. Ya, nah ini teorinya Karl Marx. Jadi kata Karl Marx, segala sesuatu itu akan terjadinya konflik kalau di dalamnya terjadi kelas. Makanya salah satu impian Karl Marx itu ingin menjadikan masyarakat tanpa kelas. Jadi nggak ada, semua rata. Ya, mungkin kalau istilah sekarang itu sosialis. Ya, sosialis itu konsepnya dipakai oleh komunis. Ya, tapi komunis udah pasti sosialis. Sosialis belum tentu komunis. Seperti itu. Ya, istilahnya itu dulu. Ya, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk ke video selanjutnya tentang Emile Durkheim dan Max Weber. Terima kasih.